Perjuangan generasi muda digolongkan menjadi tiga, yaitu perjuangan generasi muda di zaman kebangkitan nasional, generasi muda pada zaman Sumpah Pemuda, dan generasi muda pada zaman penindas. Diawali dengan generasi pertama, yaitu generasi muda di zaman kebangkitan nasional Indonesia. Generasi muda di zaman kebangkitan nasional mulai belajar dari sejarah bahwa keinginan untuk merdeka dan cita-cita untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing tidak cukup hanya berbekal semangat patriotisme lokal, kegagah beranian, dan kerelaan berkorban saja. Indonesia merdeka harus dicapai melalui pergerakan kebangsaan Indonesia. Tidaklah akan berarti ketika generasi muda masih berjuang dengan semangat lokal. Mereka mulai merintis perjuangan kemerdekaan Indonesia tanpa mempergunakan kekuatan fisik dan tanpa mempergunakan kekerasan senjata. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah memajukan pendidikan dan pengajaran untuk menyadarkan rasa kebangsaan nasional. Beralih ke generasi yang kedua, yaitu generasi muda pada zaman Sumpah Pemuda. Generasi muda pada zaman ini mulai menyadari dan menegaskan bahwa senjata kaum penjajah Belanda dan Jepang hanya dapat dikalahkan dan dilumpuhkan dengan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Penjajah berhasil menjajah bangsa kita karena kita melupakan senjata yang ampuh, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian ini dimanfaatkan oleh penjajah untuk mengadakan politik memecah belah. Akibatnya, bangsa kita menjadi bercerai-berai seperti sapu lidi yang hilang pengikatnya, menjadi bangsa yang lemah dan mudah dikuasai. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda berhasil menciptakan sebuah senjata Trisula, yakni sebilah tombak bermata tiga, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 menegaskan bahwa batas wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki keanekaragaman adat istiadat, bahasa daerah, dan kebudayaan. Tapi mereka adalah satu bangsa jua, yakni bangsa Indonesia yang menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Beralih lagi pada generasi yang ketiga, yaitu generasi perintis dan generasi penegas. Dalam periode sejak tanggal 20 Mei 1908 dilanjut tanggal 28 Oktober 1928 sampai dengan tahun 1945, pemuda-pemudi Indonesia dengan bermodalkan senjata Trisula memberanikan diri memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kurun waktu yang dikenal sebagai perjuangan kaum perintis kemerdekaan Indonesia sesungguhnya adalah masa antara Hari Kebangkitan Nasional Indonesia tanggal 20 Mei 1908 dan Hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 melahirkan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh. Selain itu, didukung oleh jiwa dan semangat 45 yang memberatkan tekad bangsa Indonesia, yaitu merdeka atau mati. Disertai pengabdian tanpa pamrih serta pengorbanan yang tulus ikhlas demi kemerdekaan bangsa dan negara. Apabila kita sampai dijajah kembali oleh bangsa asing, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak ada arti dan nilainya karena kaum penjajah pasti tidak akan memakainya. Hal itu dikarenakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 anti penjajahan, anti kolonialisme, dan anti imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kini, bangsa Indonesia telah merdeka. Salah satu tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau disingkat dengan Harkitnas setiap tanggal 20 Mei. Kebangkitan nasional memiliki makna, arti, dan sejarah yang menggambarkan perjuangan bangsa dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya membuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andalita Pici dari kelompok 1. Saya akan bertanya, ada
berapa golongan perjuangan generasi muda? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesya dari kelompok 3 ingin bertanya. Kongres Pemuda berapa yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanihni dari kelompok 5 ingin bertanya. Apa arti senjata yang bernama Trisula? Cukup itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nera Aulia dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa langkah pertama yang harus ditempuh dalam memajukan pendidikan dan pengajaran? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naza Ulia dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana cara mengusir penjajah di zaman kebangkitan nasional? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Natuleh untuk membaca pertanyaannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1, pertanyaannya adalah generasi muda ada berapa golongan perjuangan generasi muda? Dijawab oleh Untuk jawaban pertanyaan kelompok 1, jawabannya adalah 3 golongan, yaitu generasi muda di zaman kebangkitan nasional Indonesia, zaman Sumpah Pemuda, dan generasi perintis dan penegas. Bagaimana dengan jawabannya? Untuk pertanyaan nomor 2 dari kelompok 3, pertanyaannya adalah Kongres Ikrar Pemuda bulan keberapa Ikrar Sumpah Pemuda? Dijawab oleh Untuk jawaban pertanyaan kelompok 3, jawabannya adalah Kongres Pemuda kedua lah yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Bagaimana dengan jawaban? Untuk pertanyaan nomor 3 dari kelompok 5, pertanyaannya adalah apa arti sebuah senjata bernama Trisula? Dijawab oleh penjawabnya. Untuk jawaban pertanyaan kelompok 5, jawabannya adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Bagaimana dengan jawabannya? Untuk pertanyaan nomor 4 dari kelompok 2, pertanyaannya adalah apa langkah pertama yang harus ditempuh dalam memajukan pendidikan dan pengajaran? Ditanya oleh jawabnya. Untuk jawaban pertanyaan kelompok 2, jawabannya adalah menyadarkan rasa kebangsaan Indonesia. Bagaimana dengan jawabannya? Untuk pertanyaan nomor 5 dari kelompok 6, pertanyaannya adalah bagaimana cara